of Grace, luar biasa sekali hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kebaikan Allah Bapa kita karena Dia telah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Kita boleh menikmati fellowship satu dengan yang lain. Kita mau sama-sama membuka ibadah kita dengan puji-pujian. Kita mau sama-sama satukan hati kita untuk memuji dengan sukacita. Tapi sebelumnya saya mau undang kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah, begitu luar biasa. Biar hari ini Tuhan melalui pujian, penyembahan,
firman-Firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan Kau bukakan jalan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan terang Tuhan buat langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu agar boleh firman-Mu disampaikan, kebenaran-kebenaran-Mu juga boleh disampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat House of Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada saat ini, berikan sukacita yang besar, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan Natal. Beberapa ayat firman Tuhan kita akan baca pada saat ini. Ada beberapa hal nanti kita siapkan. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 1-14. Dan juga kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 28. Dan kemudian terakhir nanti kita akan membaca kitab Keluaran pasal 33 ayat 14-16. Saya beri judul hari ini khotbah yang ada buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu With Us is God. Itu sebetulnya dari kata Immanuel, God with us, ya. Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu hal yang baik di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Kita melihat bahwa pada saat itu terjadi peperangan antara Raja Aram dan Raja Israel bergabung jadi satu. Mereka menyerang akan kerajaan Yehuda yang pada saat itu rajanya adalah Raja Ahaz. Dan kita melihat bahwa Ahaz, Raja Yehuda, mengalami satu kemenangan yang besar karena kedua raja yang bergabung dari Aram dan dari Israel, yaitu Israel bagian utara, tidak bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda yang dirajai oleh Raja Ahaz pada waktu itu. Namun perhatikan ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz, hati Ahaz, Raja Yehuda itu, dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya Raja Ahaz itu raja yang baru saja mengalami satu kemenangan di dalam peperangan. Seharusnya hatinya dikuatkan, seharusnya hatinya mengalami sukacita. Tetapi kita melihat bahwa ketika Raja Aram dan orang-orang Israel sebelah utara itu mengepung mereka, dikatakan mereka itu mengalami satu ketakutan. Padahal sebelumnya mereka melihat pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan diibaratkan seperti tadi dikatakan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Mereka ketakutan, gentar karena mereka dikepung oleh tentara musuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu melalui Nabi Yesaya. Perhatikan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Seryasub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya dan padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, pertama, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang.
ya. Yang ketiga, jangan takut dan jangan kecut. Hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anaknya Remalia. Saudara, dalam situasi yang gemetar, Tuhan berkata begini, tolong sampaikan kepada umatku, ya. Yang pertama, jangan takut, teguhkan hatimu, ya. Tinggal tenang, ya. Yang ketiga, jangan takut, dia katakan begitu. Jangan kecut hati, artinya jangan kita ini menjadi kecewa, menjadi lemah, karena Tuhan mengibaratkan kedua bangsa yang sedang mengepung mereka itu seperti kayu puntung api yang berasap, artinya sudah tidak menyala lagi, ya. Aram dan Israel yang memusuhi akan kerajaan Yehuda pada waktu itu sebetulnya sudah tidak berdaya lagi, tidak ada gunanya lagi. Kenapa mereka menjadi gemetar? Kenapa mereka menjadi takut? Mereka lupa bahwa kemenangan sudah diberikan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan apa yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya kepada umat yang dipilihnya, yaitu bangsa Yehuda. Ya, pada saat itu. Perhatikan, yang pertama, ayat 3 tadi dikatakan, baiklah engkau keluar menemui Ahaz dan katakanlah, di ayat yang keempat, kepadanya teguhkanlah hatimu. Kata teguhkan hati ini di dalam bahasa Ibraninya adalah samar, yang artinya coba engkau perhatikan kehidupanmu, amati dirimu, ya. Kemudian observasi dirimu, ya, bahwa engkau itu sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Artinya jangan gentar, ya. Teguhkan hatimu, engkau tidak perlu gentar. Dan yang kedua dikatakan, selain teguhkan hatimu, tinggallah tenang. Kata tenang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu sakat, yang artinya bisa beristirahat. Beristirahatlah, ya. Jangan sampai ada yang bisa mengganggu tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Seharusnya bangsa Yehuda, khususnya Raja Ahaz pada waktu itu, harusnya mengalami sesuatu yang sukacita, tidak perlu terganggu jiwanya. Itu sebabnya Tuhan berkata melalui Yesaya, tinggallah tenang di dalam kehidupanmu. Sebab memang Tuhan yang sudah memegang atau mengikuti atau memberkati kehidupan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz pada waktu itu. Dan hal yang ketiga dikatakan, janganlah kamu takut. Kita sering mendengar kata takut yang di dalam bahasa Ibraninya yaitu yare, ya. Tidak perlu ada yang ditakutkan, karena ketakutan itu adalah satu keputusan. Kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita gelisah atau takut atau tidak, itu sebetulnya adalah merupakan satu keputusan yang kita buat. Tuhan berkata, aku sudah pelihara kamu, aku pimpin kamu, bahkan aku nyatakan akan kebaikanku kepadamu. Itu sebabnya jangan takut, ya. Jangan takut dengan apa yang ada di sekeliling yang ada, ya. Mungkin kita menghadapi hal-hal yang mengerikan seperti yang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada saat itu, karena dikepung, mereka ketakutan, dan Tuhan berkata, yare, ya, jangan takut. Itu artinya kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, selain teguhkan hati, tinggal tenang, jangan takut, dia berkata, janganlah hatimu kecut, ya. Hati yang kecut, hati yang lemah, itu dipakai kata Ibrani yaitu rakak, ya. Jangan lemah dan jangan jadi pengecut. Jangan mudah melarikan diri dari kenyataan yang nyata dihadapi. Ini adalah satu perkataan yang luar biasa yang disampaikan Tuhan untuk umat pilihannya, yaitu orang-orang Yehuda. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Perhatikan ayat yang kelima sampai ketujuh. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang hal yang jahat
atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Luar biasa ya. Tuhan mau berkata, jangan takut, tinggallah tenang senantiasa, ya. Kemudian jangan kecut hatimu, teguhkan hatimu. Karena apa? Karena yang dirancangkan musuh-musuh mungkin rancangan yang tidak baik atau kurang baik, tetapi itu tidak akan sampai kepadamu. Itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai umatnya yang dipilihnya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kita teruskan sedikit. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata begini. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, dan anak Remaya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, luar biasa. Kalau ayat ini berkata, jika kamu tidak percaya, maka kamu tidak teguh jaya. Kalau saya balik, artinya begini, kalau kamu percaya, maka kamu akan teguh jaya. Ini yang disampaikan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Yehuda, ya, melalui Nabi Yesaya. Kalau percaya, maka akan teguh jaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya akar kata yang dipakai teguh jaya dan percaya ini sama, yaitu kata aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Kalau kita percaya kita bisa teguh jaya, ya. Karena aman mengandung arti kita ini punya jaminan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ada jaminan kehidupan ketika Tuhan bersama dengan kita. Itu sebabnya kita harus belajar untuk setia mempercayai akan Tuhan yang disembah. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Tentunya harus ada dong hal yang real atau janji yang disampaikan, ya. Kenapa kita ini berani maju berperang? Ya, karena mungkin kita mendapatkan janji, kita pasti menang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, yaitu Raja Yehuda pada saat itu. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, ya, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, ya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga karena ketidakpercayaan mereka? Nih, perhatikan pertanda yang diberikan Tuhan sehingga Tuhan berkata, teguhkan hatimu, ya, tinggallah tenang, jangan kamu takut, jangan kamu kecut hati. Ini loh tandanya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, orang yang dipilihnya, ya. Ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kamu suatu pertanda. Apa itu? Ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya with us is God. Itu dijadikan satu pertanda sehingga Tuhan berkata, apapun yang kamu hadapi saat ini, ya, teguhkan hatimu, ya. Tinggal tenang, jangan takut, kau bisa beristirahat dengan baik. Jangan kecut hati seperti orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari keadaan atau dari kenyataan yang ada. Kenapa begitu? Karena aku memberi tanda. Ada Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda pada saat itu, Tuhan memberikan tanda.
sehingga Ahaz diyakinkan keyakinannya untuk tidak takut, tidak tawar hati, tidak tetap teguh hatinya, tetap tenang hidupnya, yaitu dengan Immanuel, kenyataan bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel menjadi satu tanda buat umat pilihannya supaya mereka tetap setia dan tetap berani untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ya, khususnya pada saat Natal seperti gini. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 juga Tuhan berkata ya melalui malaikatnya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Immanuel, ya, waktu memberitakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, kemudian dia harus memberi nama anak itu yaitu Yesus, yang kita rayakan pada hari-hari ini kelahirannya sebagai hari Natal. Itu merupakan satu pertanda di dalam kehidupan kita, yaitu Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat apa yang menjadi realita di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, kita mengalami segala sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak ada harapan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, ada satu tanda. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui apa tandanya, ya, untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, satu kata, yaitu Immanuel. Tuhan menyertai kita, ya. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita harus yakin bahwa hidup kita itu terpelihara di dalam rancangan Tuhan. Hari depan kita ada di tangan Tuhan, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya sama seperti kepada bangsa Yehuda pada saat itu, yang ketika dikepung oleh tentara Aram dan tentara Israel, Tuhan berkata melalui Yesaya, "Teguhkan hatimu, tinggal tenang di dalamnya. Jangan takut, kecut hati jangan terjadi dalam hidupmu." Walaupun memang realita yang kita hadapi sama seperti bangsa Yehuda pada saat itu, diibaratkan seperti pohon-pohon di hutan yang ditiup angin gemetar. Bukankah hari-hari ini mungkin juga keadaan kita seperti itu? Tapi mari kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir yang kita bisa pelajari tentang Immanuel, penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-33, ayat 14 sampai ayatnya 16. Lalu ia berfirman, maksudnya Tuhan berfirman kepada Musa pada waktu itu, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Lalu berkatalah Musa kepadanya, ayat 15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini." Perhatikan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa berkata, "Jangan suruh kami pergi atau meninggalkan tempat di mana kami diam kalau engkau tidak menyertai kami." Immanuel, kalau engkau tidak berjalan bersama-sama kami, jangan suruh kami pergi. Karena ini yang membedakan antara kami dengan bangsa yang lain. Apa itu? Immanuel, penyertaannya Tuhan. Memang kalau secara berkat, kalau secara keadaan yang ada, semua kita bisa melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sama-sama berhasilnya, sama-sama diberkatinya. Tetapi yang bisa membedakan anak-anak Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan, Immanuel, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Ini sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan masuk ke tahun
2022, mungkin sepanjang tahun ini kita merasakan begitu banyak pertolongan anugerah Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Mungkin menjadi satu kegentaran karena apa? Ada sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang mengerikan mungkin, sesuatu yang membahayakan mungkin terhadap kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, situasi lingkungan kita. Tetapi biar boleh menjadi jaminan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan menyertai kita. Pegang itu kuat-kuat sehingga kita menjadi orang-orang yang taat dan setia. Saya mau sampaikan mungkin satu pesan di akhir tahun ini ya. Yang pertama, kita kan sudah merasakan pertolongan Tuhan berkali-kali di tahun ini. Bagaimana Tuhan itu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, baik hal yang kecil maupun yang hal besar. Bapak Ibu, mari kita refleksikan. Kalau sampai hari ini Tuhan memberikan penyertaannya dan pertolongannya, tahun yang akan datang, mari kita tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyertai kehidupan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Itu kata firman Tuhan. Hal yang kedua, pesan saya untuk akhir tahun ini, walaupun kita mengalami satu proses yang berat ya di saat yang akan datang, seperti pohon-pohon yang ditiup angin, artinya gemetar. Bapak Ibu, jangan takut ya, karena kita ini seperti orang yang mendapatkan peneguhan daripada Tuhan. Yang perlu kita lakukan tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan tadi berkata ya, yang mengelilingi atau yang menakutkan kita itu seperti puntung kayu yang berasap, sudah tidak berarti lagi, sudah tidak bisa mengganggu kita lagi. Tetap percayakan kepada Tuhan. Yang pertama, kita refleksikan hidup kita dan kita ingat bagaimana Tuhan mau. Yang kedua, mari kalau kita menghadapi beban yang berat atau proses yang berat, tidak usah gentar ya, teguhkan hati, tinggal tenang, jangan takut, jangan kecut hati. Dan yang ketiga, pesan saya, biarlah Immanuel itu menjadi tanda di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita yakini Tuhan menyertai akan kehidupan kita. Kita selalu berkata, with us it's God, ya, Immanuel, Tuhan menyertai kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir, pesan saya, jadilah orang yang berbeda dengan yang lain. Perbedaannya karena adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel menyeberang laut dengan cara Tuhan membelah laut sehingga mereka bisa berjalan sampai ke seberang. Dan ketika tentara Fir'aun mencoba mengejar di tengah laut, tiba-tiba Tuhan mengembalikan laut itu. Sehingga apa? Sehingga seluruh tentara Filistin pada waktu itu menjadi terkubur di tengah-tengah laut. Mereka bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika mereka memasuki padang gurun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan mencukupkan mereka dengan mana? Kalau malam disediakan tiang api, karena di tengah padang gurun ada kedinginan yang luar biasa. Ketika Tuhan bersama dengan mereka, mereka dipelihara. Siang hari begitu panas, Tuhan sediakan tiang awan sehingga bangsa Israel tetap bisa kuat. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah satu tanda kemenangan. Karena Tuhan kebiasaannya itu adalah kebiasaan menang, tidak pernah kalah. Itu sebabnya kalau kita bersama dengan Tuhan, yang terjadi adalah teguh jaya, ya, menang atas kehidupan yang ada. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, Immanuel boleh menjadi berkat buat hidupmu dan hidupku. Saya percaya kita akan menikmati akan hari-hari kita di saat yang akan datang dengan jaminan yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kalau Engkau memberikan tanda dalam kehidupan kami, khususnya melalui peristiwa Natal hari-hari ini, yaitu Engkau menyertai akan setiap langkah kami, umat pilihan-Mu. Engkau ditinggikan
Engkau dipermuliakan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berikan kami hati untuk menyadari penyertaan itu dahsyat dan luar biasa. Biar kami tidak tergoyahkan Tuhan. Biar kami mengalami keteguhan di dalam Engkau. Biar kami mengalami ketenangan. Biar kami mengalami rasa yang aman, tidak takut. Dan bahkan Tuhan, kami boleh senantiasa bersama-sama dengan Tuhan menikmati akan perjalanan hidup yang indah. Engkau Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, Immanuel, itu jadi tanda buat kehidupan kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi berkat buat kehidupan kami, juga buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh Tuhan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk kami Tuhan yang ada di Australia ini Tuhan, juga maupun yang di Indonesia Tuhan, di Sydney pada khususnya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kami yakin Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu dan kami yakin percaya Tuhan, tangan pemeliharaanmu sempurna memelihara tubuh, jiwa dan roh kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami Tuhan kekuatan Tuhan, sukacita selalu, damai sejahtera dan perlindungan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia Tuhan, biar Engkau berikan hikmat, bijaksana, manfaat daripadamu untuk menangani pandemi ini Tuhan, sehingga Tuhan tetap Tuhan penyakit ini dapat dikendalikan Tuhan dan dapat segera berakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami lepaskan Tuhan roh sukacita dan sejahtera Tuhan, dan segala roh sakit penyakit kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan struggle Tuhan, dalam keadaan terjepit Tuhan, dalam keadaan ada masalah Tuhan. Biarlah Kau berikan kekuatan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Kau yang cukupi Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan pekerjaan lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang struggle dalam kesehatannya Tuhan, Kau mau sembuhkan, Kau mau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami percaya kami gak sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang lebih besar dari apapun juga, Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu besar dengan kami. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi. Dan biarlah Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kali ini. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami akan kembali Tuhan pada aktivitas kami kembali masing-masing. Kami akan kembali ke tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan kembali Tuhan ke tengah dunia kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya tangan penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau apa yang Kau rindu. Tuntunan-Mu membuatku selalu merasa aman. Katakan
Engkau mengasihiku. Ku pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Ku pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku.